saya Dengkil di channel Project. Kali ini saya datengin langsung salah satu builder Tamiya di daerah BSD ya, daerah BSD. Ini ada dekat sama rumah saya, makanya kebetulan banget nih silaturahminya dapet, sekalian nanya-nanya tentang Tamiya, dunia pertamian. Karena lagi hype nih, dunianya ada beberapa dunia circle lain masuk ke ranah Tamiya, jadi makin membuat Tamiya tuh ke up di dunia sosial gitu, sosial media maksud saya. Makanya saya langsung datengin builder expert nih di daerah BSD. Salah satunya intinya siapa namanya? Sergio atau dipanggil Agusto. Kalau label marketnya ini dia dipanggil Agusto Mini 4WD. Jadi pertama-tama kita ngebahas tentang Tamiya dulu nih, Pak Agusto. Kalau misalnya Tamiya itu ada mempunyai beberapa race nggak sih ininya, jenisnya? Jenis race-nya itu berarti ada 3. Ada STB yang paling bawah, naiknya ada ke SD, bisa lagi ke STO ya, udah paling tingginya. STO-nya ada dibagi lagi. STO-nya juga ada, sebenarnya STO Cepel sama STO 50 itu jadi satu juga race-nya. Bedanya apa tuh? Tapi sebelum itu kita bahas STB-nya dulu. STB-nya dulu berarti standar Tamiya Box. Jadi kalian beli Tamiya-nya, kalian rakit, race lah langsung. Oh, jadi teman-teman yang kayak video saya yang sebelumnya tuh yang unboxing Tamiya terus ngerakit itu bisa langsung race, masuknya jenis kelas STB. Kalau atasnya SD Pro juga bisa. STB Pro juga bisa. Ganti dulu rollernya, boleh diganti. Sedikit-sedikit doang, tapi yang boleh diubah. Oh gitu. Terus naiknya nggak boleh diganti kalau STB Pro. Dinamo kayaknya regulasi juga sebenarnya tempat race itu beda-beda sih. Setiap penyelenggara beda-beda ya. Oh, setiap panitia punya regulasinya masing-masing. Jadi nggak punya aturan baku. Walaupun aturan bakunya ada. Agak diperenak mungkin ya buat racer ya. Buat racer bisa masuk ke dunianya jenis STB Pro. Di atasnya STB Pro ada SD. SD yang itu yang hitam ini ya. SD ini. Kalau SD ini udah boleh pakai part semuanya FRP ya, tapi tidak boleh karbon ya. Dia cuma boleh FRP dan tidak boleh dipotong. Jadi yang bentuknya seperti apa yang udah pasang seperti itu nggak boleh dipotong sama sekali ya. Kalau ini langsung di dis. Biasanya dibilangnya kena screw. Ya betul, kena screw kayak di motor juga sama sih, kena screw kalau nggak lulus. Kalau misalnya ini kelas dinamonya masuknya sebenarnya maksimal regulasi yang harusnya itu di tune doang. Series tune ya, semuanya kan ada banyak tune boleh dipakai. Tapi ada beberapa tempat lagi yang mengizinin kamu juga pakai das. Biasa. Cuman ya bisa nggak nyetingnya pakai das. Agak sulit karena kan terlalu kencang juga mobilnya kurang memadai. Cuman mah ada aja yang bisa, pastilah namanya orang kan punya kemampuannya masing-masing. Betul. Nah kalau ini udah kita SD, pengen up lagi nih untuk race yang benar-benar bergengsinya itu STO ya. STO. Cuman sekarang kan yang lagi hype banget itu SD sama BMX. Oh yang lagi hype banget nih sekarang nih ya, beberapa bulan terakhir ya. Semua tempat race itu jadi mengadakan race SD. Saya level. Makanya ini hadir nih mobil ini nih. Ini kira-kira dijual kan? Ini sih mau dijual. Mau dijual ini? Oh jadi ini mau dijual guys. Jadi kalau teman-teman naksir, habis melihat videonya naksir, bisa langsung ke link Instagramnya Agusto, nanti saya kasih di deskripsinya. Siap. Kalau belum laku ya, karena ini kayaknya sih cepet lakunya kalau setelah video ini tayang nih cepet nih. Terus habis ini STO, cuman kebetulan barangnya habis dan lagi rakit ya. Jadi ada punya sendiri, cuman lagi diberantakin. Oh lagi dibongkar, lagi cuci-cuci. Karena lagi gini nih. Ya. Ini untuk senternya doang. Ini senternya nih. Ini ada emang lagi dibongkar. Sebenarnya untuk Tamiya ini sulit nggak sulit ya sebenarnya? Sulit nggak sulit. Sebenarnya juga pantangan mobilnya juga ada kontrolnya. Nggak pure kenceng. Pasti menang. Kan bisa aja dong orang kaya nih ya. Orang kaya terus mobil berapa aja dia bisa rakit, mau 10 juta juga dia bisa bayar. Tapi belum tentu dia bisa menang di race ya. Karena mungkin pertama nggak punya tim. Timnya, pengalamannya, nyetingnya, tahu track juga enggak. Bisa punya duit beli, nggak tahu track, nggak tahu nyeting. Jadi teman-teman nggak selamanya punya duit bisa menang. Nah itu, nggak selamanya kaya
bisa menang. Tapi semuanya kalau mau beli pakai duit. Betul. Nah, jadi gitu teman-teman, nggak semua orang punya duit bisa menang di race. Pengalaman, skill, dan tahu yang masih dilakuin. Iya, ketemu track A, jalurnya begini, settingnya begini, dia nggak mungkin bisa pasti. Cuma punya modal duit doang. Jadi duit banyak harus didasari juga skill yang mumpuni untuk kalau ikut race. Tapi kalau untuk gengsi-gengsian sama teman pasti bisa lah. Bisa. Gengsinya paling tinggi. Nah, kalau untuk range harga nih, pasti kan banyak tanya STO tuh habis berapa sih kok? Bro, kalau misalnya bikin yang spek. Untuk bicara range, harga untuk STB kan macam-macam tuh ya? Macam-macam, beda sasis beda harga. Tapi range harganya kan di harga 170 sampai 225 deh kalau yang bukan kolektor ya, bukan barang kolektor. Bukan limited atau ya, spesial? Bukan limited atau bukan spesial. Barang kacang goreng jenisnya ya? Kacang goreng itu 170 sampai 225 lah. Nah, kalau teman-teman mau yang kayak yang ini nih, yang limited apa yang special edition tuh? Limited itu di atas 300 biasanya, bisa 370, 400, 450 tergantung dia limitednya sampai mana. Tapi ada STB nggak yang range harganya 1 juta gitu? Biasanya itu barang kolektor sih, Barang kolektor ya? Kayak dirakit. Nggak bakal dirakit, buat unboxing gitu-gitu doang paling, ya pamer-pamer ya. Nah kalau, berarti kalau udah masuk SD, harganya udah lumayan ya? Lumayan, sebenarnya nggak lumayan juga sih, dari beli ini 300 minimal 170.000 dah di STB. Naik ke SD itu beli 4 FRP nya itu udah hitungnya ori aja deh semua. Itu cuma habis sekitar 700.000. Itu udah jadi SD. Lu biasanya ngejualnya segitu? Kalau gua jual SD apa range harga? Rata-rata ya? Rata-rata itu 8,5. Kalau baru ya, kalau second kan ini juga second bekas 2 ya. Iya. Nanti nego aja langsung di DM IG-nya. Nah, untuk di atasnya lagi STO gocap. STO 50 dulu, range harganya itu 1,7 sampai 2 juta, tergantung dia mau request apa. Tapi paling murahnya 1 juta. Paling murah ngerakit STO barang dulu STO 50 itu 1 juta 700 sampai 2 jutaan lah. Tergantung permintaan di situ karena semakin banyak itu bodinya. Nah, terus roller-rollernya yang apa tuh ya? Bearing yang bikin mahal. Ya kan ada banyak juga, ada bearing KW yang benar-benar beli langsung dapat itu. Ada juga bearingnya kalau mau diganti NSK. Itu bearing bagus. Lumayan bagus juga sih, kalau ya itu di tengahnya lah yang harganya masih masuk, tapi bearingnya udah bagus. Nah, malu-maluin lah, maksudnya kalau di race tuh nggak di race sebenarnya nggak kelihatan, tapi kan loncernya dia, muternya dia lebih bagus. Tapi kalau mau yang lebih bagus dan tahan rollernya loncer banget ya ori. Yang ori itu berapa kisarannya? Rollernya doang sepasang itu 150.000-an. Sepasang, sedangkan kita butuh 3 pasang. Kalau untuk STO, iya. Itu cuma roller bro, itu cuma roller loh. 430 kali 3, ya 400-an. Tambah double rollernya 130 lagi, gopeng roller doang. Compact roller doang, tapi itu udah dijamin kuat, durability bagus. Dan memang sangat membantu pada saat di lintasan gitu. Nah itu untuk STO 50. Ini yang agak ngeri pertanyaannya, STO 100 tuh tadinya STO 50 udah sekian, 2 juta lah. STO 100 itu kali 3, 6 juta. Kalau mau murahnya paling di 4 juta juga 4 juta. Ini ngerakit Tamiya dapat handphone guys. Dapat handphone flagship. Pokoknya handphone yang udah bisa lah buat semuanya. Jadi teman-teman kalau mau bikin STO memang harus memikirkan dulu, ini harganya sekian, bener-bener pengen main Tamiya atau pengen main race atau kejurnas gitu, atau enggak memang cuma buat kolektor juga. Iya, buat kolektor. Dia maunya ori 100 tapi dia mau panjang doang. Iya. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya mau main sama teman-teman yang lain, STO gocap juga mumpuni gitu maksudnya. Ya, karena memang saran gue pribadi juga mendingan STO 50 aja sih kalau buat dipakai ugal-ugalan, loncat-loncat, songong-songongan sama teman gitu ya. Maksain sampai terbang sejauh-jauhnya, karena kan itu potensi keluar treknya besar. Sedangkan yang rusak mobil itu kan ketika kalian keluar trek, nabrak tembok, nabrak tiang, membuat jadi ada yang patah, ada yang bengkok, bengkok, banyak. Karena kalau kebanyakan jatuh harus disetting ulang ya, udah nggak balance lagi. Itu
apalagi yang saya tanyain ya, untuk benar-benar pemula itu kira-kira apa kok? Dari seri ini aja sih, seri Dinamo juga kan lumayan. Kalian juga nggak. Nah Dinamo, saya tertarik Dinamo ST100 tuh bisa sampai apa? Kalau STO biasanya pada pakainya tuh Magdas, Hyperdas. Saya pernah dengar plasma itu bagus. Plasma itu kan single shaft. Shaftnya cuma satu. Kalau kita itu kan main STO rata-rata hampir 80% itu MS Asis. MS Asis karena kan dia dual shaft. Jadi kalau shaft mau itu nggak ada plasma das itu nggak ada plasma ultra. Berarti yang paling bagus Dinamo di STO itu Magdas. Nah, balik lagi tergantungnya kalah juga karena kan Dinamo itu di breaking dulu. Kadang kan orang juga pengennya otomatis lah orang paling bang beli Dinamo yang paling kencang dong gitu. Kalau kita standaran tanpa di breaking, beli standar misalnya Hyperdas standar langsung main sama Magdas standar langsung main ya kencangnya pasti Magdas. Tapi kalau misalnya kan kita kan mau namanya sekarang itu di breaking kan, kalau dulu kan digiling. Kalau sekarang kan di breaking itu kan nggak boleh diubah kawat dan lainnya. Dia cuma boleh di breaking doang, jadi si kepala angkurnya sama si gasnya mati gigit. Oh di breaking itu apa nih? Teman-teman pasti di breaking itu apa sih maksudnya apa? Di breaking itu jadi si kepala angkur itu yang aslinya itu misalnya ini kepalanya ini berasnya dia masih renggang. Di breaking itu dia mempercepat sampai gigit. Ya jadi putaran listrik semuanya. Berarti kayak ada pengolahan dinamo yang semakin sering dipakai dong itu. Iya, kalau mau breaking itu kan percepatan dari masa. Kita pakai masa. Kalau kita pakai terus-terusan si Tamiya. Masanya itu maksudnya mempercepat masa ausnya itu kan berarti. Iya. Cuman kan kalau nunggu kita mainin terus kan lama. Breaking itu kan cuma butuh 30 menit sampai dia cukup ngegigit ya. Iya. Oh jadi gitu. Tapi itu juga kalau misalnya si dinamo kita lagi dapat yang bagus, begitu jadi bagus. Ada yang dinamonya memang namanya barang begini kan satu box itu isi 12. Iya. Belum tentu 12-12-nya bagus. Ada beberapa juga yang jelek ya. Iya. Gimana amal dan ibadah kalian? Tergantung belinya, tergantung amal perbuatan. Iya, lagi dapat yang bagus apa enggak? Oh, ya kayak ada produk reject lah berarti. Iya. Gagal produksi. Karena kan isinya pasti 12. Sebenarnya dibilang gagal produksi itu enggak sih. Cuman karena lebih lamanya aja. Karena kan misalnya datang nih di toko ini isi 12, dia pajang 12-12-nya. Baru laku 6 dia keluarin lagi 12. Kan yang belakang-belakang makin lama. Oh iya. Kalau dia nggak pindahin ke depan dulu sebelum dipajang. Karena kan dinamo makin lama ya makin kurang produksi. Cuman kalau ada dinamo kayak Asia Challenge 2020 itu kan sebenarnya tahun 2020 dibuatnya. Cuman kan sampai sekarang masih produksi. Iya. Itu kayak ini 2020 kan? Apa yang baru ini? Ini 2021 terbaru ya? Dapatnya apa? Kayaknya ya. Gua jarang main STB sih, jadi nggak pernah ngerakit dari box guys. Jadi belinya ketengan. Builder emang biasanya belinya gini nih, tuh sasis doang. Sasisnya ketengan. Kita rakit sendiri. Jadi teman-teman kalau yang tertarik untuk ngerakit dari ketengan kayak gitu, bisa langsung di deskripsi saya di bawah ini ada link Instagram. Kabuci bro, dapetnya. Kabuci ya. Nah ini kalau di break in gimana? Enggak maksimal juga hasilnya. Maksimal ya, penting ada perubahan lah sedikit. Cuma mending beli dinamo. Iya. Dulu zaman dulu orang ngomongnya dinamo, tapi sekarang ngomongnya kayak motor ya. Iya, kita motor. Cuman ya namanya orang zaman dulu aja bilangnya dinamo. Bedanya kalau yang terkenal zaman dulu dinamo ikan, kalau sekarang ada biru, merah segala macam. Kalau sekarang cuma dibilangnya dinamo breakingnya siapa yang. Tapi padahal kalau main sama teman-teman pakai gilikan pun nggak masalah sebenarnya. Tapi dilihatin orang bro sekarang mah, karena kan gilikan suaranya beda. Oh, gilikan itu suaranya ini kayak zaman dulu dah kita dengar suara Tamiya. Malu-maluin nggak sih? Iya. Tamiya juga jadi kekencengan. Jadi loncatnya itu kan juga diatur kalau di track itu. Jadi nggak semua, misalnya ada loncat dikasih lurus di atasnya cuma 3. Iya. Ada yang dikasih cuma 2. Jadi kalau ini dia itu lewat keluar track. Nah ini koleksi nih Asia 2020 itu aja gitu. Hyperdas biasa
Ini yang biasa diburu orang Hyperdash 2014. Oh, makin lama ya? Iya. Itu kalau dari 14 tapi masih oke kan dipakai? Masih, karena kan dia tetap produksi sekarang, cuman dia pakai bahan yang 2014 waktu dia keluar. Oh. Jadi bukan barang 2014 terus dipakai lagi. Ini itu yang tadi dipotong covernya kenapa? Harus dipotong karena kan STO regulasinya. ya? Iya, karena kan regulasinya ketika nanti mau di-screw harus dilihat. Jadi dia emang Jadi cuma dibuka doang si itunya, hangingnya udah kelihatan. ini untuk proses regulasi. Ya. Untuk screw. Ini memenuhi syarat atau enggak, jadi gampang dilihatnya. Dia udah pernah diganti brush kah atau Karena kalau ini udah ini kan kelihatan. ya udah diganti brushnya kan kebuka kelihatan. Ini yang ini udah pernah. Saya Karena kan cuma buat main fun ya, doang, ngapain mata-mata awam udah pernah. Iya. Udah pernah ini. Oh iya, pengoknya beda. Ini koleksinya. Itu tiga yang buat nanti dipakai next. Ini meja kerjanya Bro Augusto nih, kita datangin. Meja baru ini, saya habis ngelihat Instagramnya meja baru jadi, udah punya meja kerja. Langsung ada debu kotornya guys. Debu kayunya masih hangat. Debu kayunya masih ada. Nah itu tuh kok, ban pun. Ini ban ini bisa dipakai di mana aja kelas? Kecuali ini STB ya? Ya ini sekarang itu yang boleh pakai ban bubut cuma STO sama Bimex. SD nggak bisa? SD nggak boleh pakai ban bubut. Tapi ban ini boleh boleh juga ya? Nggak boleh. Ban bawaan nggak boleh dibubut ya? Iya, nggak boleh. Yang boleh dibubut cuma pakai si Bimex sama si STO. Jadi Bimex itu ya SD versi Max-nya lah, boleh pakai seri gas, boleh pakai ban bubut, boleh pakai roller yang dia tetap nggak boleh potong, tapi dia boleh pakai part karbon. Tapi kalau saya ada salah, namanya saya nggak main Bimex, silahkan dikoreksi aja di kolom dikoreksi komen. aja. Kalau kita ada yang salah untuk edukasinya. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti ini bisanya di STO aja ya? STO atau Bimex boleh. Bimex boleh. Bimex boleh pakai ban bubut. Nah, ini kadang kan teman-teman pemula nih baru beli kan canggung ya. Untuk datang ke Jordan Toys atau Geraha Tamiya gitu. Ada nggak sih tips biar kita datang sebagai pemula bawa STB-an gitu nggak malu untuk turunin Tamiya gitu maksudnya? Apakah sosok kenal nama racer atau gimana? Kalau Tamiya ini karena nyebar hobi ya. Gue juga dulu pertama kali main Tamiya itu, maksudnya dulu udah main Tamiya, sekarang kan mau main lagi nih si STO. Itu gue juga datang ke sana bahkan nggak bawa mobil. Cuma lihat aja. Karena pengen memenuhi hasrat ya, gitu. Gue pengen tahu dulu nih masih banyak gak sih yang main Tamiya. Tahunnya begitu datang, masih banyak nih peminatnya pemain Tamiya. Di situ gue datang udah bisa sales obat bro, nyamperin orang, mungkin pasti dijawab sih. Karena satu frekuensi. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya udah punya STB nih kayak punya saya ini, datang aja ke itu karena di situ banyak teman sehobi kita gitu. Iya, nggak ada lah yang dibilang anak Tamiya sombong, nggak ada. Kalian ngobrol sama pedok sebelah juga pasti dijawab. Kita tolong apa juga dijawab. Jadi kalau mau datangin trek-trek teman-teman yang dekat-dekat rumah dulu. Dekat-dekat rumah dulu. Lihat dulu di tempat situ masih rame nggak. Kalau masih rame kan kalian berarti punya teman. Ramenya kelas apa di situ ya. Jadi bisa ngikutin. Karena kan kalau main Tamiya sendirian itu bete nggak ada juga. Ya kalau tempatnya juga sendiri kan bete juga. Kecuali buat ngetes Tamiya ya. Main sendiri itu emang kayaknya wajib gitu ngetes. Beli trek kalau mau main sendiri beli trek aja 800.000-an. 800.000 ya. Udah 3 jalur loh. 3 jalur yang gitu doang ya, sama satu interchange. Iya. Cuma sebenarnya kepake di kita yang interchange kan udah dipakai. Oh, jadi yang 800.000 itu tanpa halilintar kan. Iya. Kalau yang ada halilintar itu 1,2. Dan kayak gitu ada KW-KW-nya juga ya? Trek juga banyak, ada trek ori, trek HJH, trek intercon ya apa itu yang tadi 800.000-an yang paling murah? Iya, yang biasa. Bagus punya. Tapi udah standar bisa dipakai lah ya. Semua orang biasanya pakai ini. Karena kan dengan model yang sama, trek ori itu 5 juta. Dia 800.000.
dengan rute sama maksudnya? Rute sama. Bedanya track ori ada wave sama track ori kan. Wave itu apa? Wave itu yang cacing-cacing, cacingnya. Atau sama interchange-nya. Kalau track ori itu kan interchange-nya lebih tinggi. Memang semua dipakainya sih. Ketika tracknya aja sih, kalau beli track yang ori itu kan interchange-nya ori. Jadi tingginya, diameternya semua sama. Mungkin kalau beli ori mempermudah kita setting Tamiya kalau race ya. Nanti ketika pasti kayak gitu. Ya pasti kayak gitu. Hitungannya bisa pas ya. Ya karena kalau interchange yang 800 ribu itu lebih datar. Dan pada saat kita nanti race beda banget ya. Jadi ketika dia bisa masuk di situ, belum tentu bisa masuk di ori. Iya, udah setting yang 800 ribu nih, nggak bakal kelontang, stabil. Ya. Pas masuk race, kaget tinggi gitu. Kaget. Setting Tapi kelas sebenarnya itu lebih gampang justru yang tinggi. Karena kan memang gitu. mobil ketika loncat, jadi nggak sampai out, dia kan agak tinggi sih interchange-nya. Cuman dia tetap enakan pakai ini, tetap enakan pakai mobil. Iya, cuman memang harganya jauh banget. 5 kali lipat dari 800 ribu. 5 kali lipat. Cuman ini ruang kerja ngerakit sekaligus tokonya si Bro Agusto ini, Iya. toko handphone. Mau beli aksesoris juga bisa selain Tamiya. Bisa, aksesoris handphone bisa. Banyak di sini. Banyak. Jadi tracknya ori dan KW itu jauh banget ya. Tergantung temannya mau Iya, gimana. tergantung kalian lah mau pilih. Kalau emang budgetnya cuma 800 ya nggak apa-apa. Yang penting ada buat main iseng, kecuali Apalagi punya kalau tim. kalian cuma fun-fun main STB, main SD, udahlah. Kalau punya tim bisa tuh patungan beli yang ori. Betul. Nah, kok ada tipsnya nih buat teman-teman yang benar-benar pemula mau main Tamiya harus seperti apa, bagaimana gitu? Harus seperti apa atau bagaimananya, lebih baik kalian cari orang bisa bantu dulu aja. Misalnya kalian bisa tanya nih, harusnya gimana sih, harusnya gimana, jangan kalian cuma ngatur tahu YouTube doang. Iya. Karena nggak semuanya juga yang dari YouTube itu juga membantu kalian dengan betul. Dan karena nggak ketemu langsung gitu Nggak ya. langsung. Oke, jadi kan kalau dari YouTube itu ya memang namanya YouTube pasti kasihnya teori semua lah ya. Iya. Tekniknya itu ya kalian harus datang langsung ke tempatnya, kalian ketemu buildernya. Gue juga kan bilang gue jago. Ada banyak Banyak banget builder. banyak banget. Ratusan bahkan ribuan yang kita makan, ada orang yang nggak mau gitu di expose juga ada. Kalau punya Rahasia gitu. Kalau nggak punya rahasia nih, ada aja hitung-hitungan presisinya pasti punya masing-masing builder. Cuman basic sama semua biasanya. Semua sama. Dan sudah di-share di video-video YouTuber lainnya gitu kan. Iya. Teknik-teknik motong apa segala macam. Jadi balik lagi teman-teman mau mulai main Tamiyanya dari mana, jangan canggung buat nanya ke racer-racer yang lebih dulu turun main Tamiya gitu ya. Emang gak usah tanya racer-racer gitu. Kalian datangin tempatnya, kalian ngobrol sama yang orang udah main juga gak apa-apa. Apa? Ganggu-ganggu dikit nggak apa-apa. Iya, gak bakal ngobrol. Karena belum pernah ketemu yang sombong gitu ya. Gak pernah ketemu selama kita. Humble semua ya. Jadi gitu guys. Mungkin nanti video selanjutnya akan ada. Kali ini saya sama Bro Agusto ngebahas tentang kayak gini dulu, basically main Tamiya kayak gimana, standar-standarnya segala macam, regulasinya, track segala macam. Nanti ikuti terus YouTube saya di sini. Jangan lupa komen mau bikin apa lagi barang ini, karena dia punya tim juga ya, punya tim juga. Siapa tahu kita bisa datangin timnya, kita race bareng misalnya dengan Tamiya saya yang STB baru banget ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di video saya. Dan Injul pamit, bye-bye.